Halo Sobat JKN, selamat siang. Halo, Sobat JKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, kok besar Kayak ya. edisi Ramadan ya. Iya. Hari ini kita kembali lagi live dalam rangka apa sih judulnya hari ini? Cek status kepesertaan Anda, pastikan sudah terlindungi oleh program JKN atau belum. Dengan kakak siapa nih hari ini nih kita nih? Nah, perkenalkan, sebelumnya kita perkenalan dulu ya kakak ya. Saya Genisa dari staf bagian mutu layanan kepesertaan. Saya Ulfa sebagai koordinator freelancer bagian Yangsar. Hari ini kita mau bincang-bincang terkait status kepesertaan ya. Status kepesertaan. Kak Genisa ini ya. Nah iya. Jadi Kakak Ulfa, sekarang ini kan sedang banyaknya pengaduan atau permintaan informasi dari Sobat JKN terkait kenapa sih kartunya tiba-tiba nonaktif di 1 Februari ini. Nah, untuk peserta PBIJK yang selama ini dibayarkan oleh pemerintah pusat, bisa mengalami penonaktifan di 1 Februari 2026 ini. Nah, untuk penjelasannya bagaimana Kakak Ulfa? Kenapa bisa nonaktif? Kenapa bisa nonaktifnya? Nah, itu salah satunya karena nick-nya bisa tidak valid. Jadi kalau untuk peserta yang nick di capilnya tidak online atau tidak ditemukan datanya, berarti kalau nick-nya tidak valid dinonaktifkan di segmen PBIJK. Oh ya, sebelumnya PBI ini apa sih? PBI adalah penerima bantuan iuran. Iya, atau yang kedua nih, nonaktifnya karena dia bukan termasuk desil 1 sampai 5. Desil itu apa sih? Ayo. Jadi dari bagian dinas sosial itu kan ada penetapan desil itu dari kriteria fakir miskin, seperti itulah. Semakin tinggi desilnya berarti semakin kaya dia, begitu ya Sobat JKN ya. Kemudian yang ketiga apa lagi ya Kak Ica? Sebenarnya banyak. Nah, salah satunya untuk yang ketiga mungkin penonaktifan bayi baru lahir dari ibu yang sudah dinonaktifkan. Jadi kalau ibunya sudah nonaktif, otomatis untuk anggota keluarganya termasuk bayi yang baru didaftarkan juga nonaktif dong gitu. Nah, karena itulah kita penting untuk melakukan pengecekan status kepesertaan secara berkala ya, Bu Kak Genisa ya. Iya, takutnya kan nanti kalau misalkan sakit, tiba-tiba sakit lalu mau masuk layanan, nah statusnya nonaktif di rumah sakit. Nah, apa saja, bagaimana caranya? Cara pengaktifan kembalinya gimana itu Kak Genisa? Nah, kalau untuk cara pengaktifan kembali itu kita ada 3 alur. Yang pertama alur reaktivasi segmen PBIJK itu kembali. Nah, mau disebutkan caranya saja atau mau dijelaskan? Jelaskan juga dong Kak alurnya. Baik, kalau untuk reaktivasi segmen PBIJK itu sendiri, nah itu tentunya untuk Sobat JKN yang masih dalam mengakses layanan. Karena kan alasan dinonaktifkannya tadi sudah kita jelaskan ya Kak Ulfa ya. Jadi kalau untuk mau direaktivasi kembali, maka Sobat JKN membawa surat keterangan butuh akses layanan kesehatan ke Dinas Sosial. Nanti akan dilakukan verifikasi lagi oleh Dinas Sosial, termasuk pembuatan surat rekomendasi dari Dinas Sosialnya. Nah, untuk approval, sampai proses approval surat rekomendasi dari Dinas Sosialnya itu dan dibawa ke BPJS Kesehatan. Nanti akan kita lakukan reaktivasi atau pengusulan aktivasi kembali. Proses reaktivasinya berapa lama itu Kak Genisa? Misalnya dari surat sampai dia lapor ke BPJS, itu bisa nggak sehari 2 hari gitu selesai? Bisa dalam 1 hari itu. Kalau misalkan pengurusannya dari pagi, lalu dilakukan pengentrian dari aplikasi SIKNG Dinas Sosialnya, nah peserta langsung membawa ke atau melaporkan ke BPJS. Dan juga ini pengusulannya sebenarnya bisa di jam kerja dalam 1 hari itu bisa dieksekusi atau diaktifkan kembali di hari yang sama.
Begitu. Tapi ada ketentuannya itu khusus yang PBIJK nonaktifnya maksimal 6 bulan ya Kak Genisa ya. Iya. Kalau udah lama, udah lebih dari 6 bulan itu nggak bisa direaktivasi lagi. Nggak bisa direaktivasi, harus berdasarkan seleksi lagi ya, pengusulan lagi dari pemerintahnya. Itu penonaktifan berdasarkan SK Kemensos nomor 3. Terus yang kedua, cara pengaktifannya gimana nih Kak? Untuk yang kedua, alurnya adalah reaktivasi sebagai peserta PBPU Pemda. Jadi peserta Pemda itu apa tuh? Penerima peserta bukan penerima bantuan iuran. Nah, peserta penerima bantuan iuran yang dibayarkan dari dana APBD Pemda, pemerintah pekerja daerah. bukan penerima upah, Bukan penerima upah. Begitu. Pemdanya kayak misalnya Efek kalau kuasa di Kota Solo berarti Kota Solo, di Iya. Kabupaten Solo gitu ya. Iya betul. Nah itu kan kalau dinas pemegang data terkait itu dikembalikan ke masing-masing Pemdanya. Nah misalkan kalau untuk Kota Solo itu biasanya masyarakatnya melapor ke dinas kesehatan. Nah lain lagi dengan kabupaten kota lainnya dilaporkan di dinas sosial. Misalnya antara itu dinas kesehatan atau dinas sosial. Bisa langsung aktif juga itu Kak? Oh tidak, tergantung dari UHC gitu ya. prioritas atau non prioritas, yang cut off atau non cut off. Tinggi nomor. Terus yang ketiga apa nih Kak? Yang ketiga adalah alur reaktivasi peserta menjadi peserta PBPU mandiri. Nah kalau tadi PBPU peserta bukan pekerja penerima upah yang dibayarkan oleh Pemda. Nah, sekarang PBPU mandiri yang kita bayarkan secara pribadi atau perorangan. Oh gitu. Nah, itu yang dikenal ya, yang bayar itu dong Kak, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 berapa tuh? Kelas 1 berapa Sobat JKN? 150.000 Ya. Kelas 2 Kelas 100.000, kelas 3 35.000 per orang per bulan. Tapi kita validasi dulu kalau misalnya belum nonaktifnya SKK, berarti SKK juga didaftarin ya Kak? Iya, wajib daftar 1 KK. Tapi langsung aktif nggak Kak Ulfa? Nah, tergantung sejak kapan penonaktifannya. Kalau misalnya penonaktifannya sesuai dengan SK Kemensos nomor 3 tadi, ya. berarti dia akan baru nonaktif di bulan ini nih. Nah, kalau dialihkan ke PBPU Mandiri bisa langsung aktif setelah dilakukan pembayaran. Begitu. Apalagi nih ya Kak ya? Kayaknya udah banyak yang nanya-nanya nih. Tunggu dulu, cara pengecekan status kepesertaan JKN gimana nih Kak? Nah, untuk pengecekannya sangat banyak sekali. Itu tentunya kita menyarankan untuk ke kanal layanan tempat tatap muka kita ya. Jadi tanpa datang ke kantor, Sobat JKN bisa mencek dari aplikasi mobile JKN, Pandawa, Care Center 165, dan website BPJS Kesehatan dan sebagainya. Ada banyak cara untuk mengecek status kepesertaannya. Jadi disarankan dicek secara berkala ya Kak ya, karena kan kita nggak tahu nih kayak yang kemarin ini tiba-tiba dinonaktifkan gitu ya Kak. Jadi kita nggak ada yang mau sakit, tapi kan sakit itu datangnya tiba-tiba biasanya. Jadi kalau kita ada aplikasi mobile JKN setiap bulan tanpa datang ke kantor BPJS, kita bisa cek di info peserta status kepesertaan kita masih aktif atau sudah dinonaktifkan. Oh gitu. Ada yang nanya-nanya nih, kita masuk ke pertanyaan aja atau gimana nih Kak Ginsa? Mau lanjut? Kayaknya udah lengkap tadi ya penjelasannya. Yang mana dulu nih Kak? Dari atas dulu nih Kak? Iya, dari atas dong. Enak dong. Kak, kalau bercanda deh, kita puasa ya. Kak, kalau sakit hati tinggal pacar pas sayang-sayangnya di cover BPJS nggak Kak? Nah itu bukan dikasih medis, Pak Imam. Apa itu? Ditinggal pacar sayang-sayangnya, ya mau nggak? Kak Gini saja kayaknya udah pacarnya melenceng nih. Iya. Ya ada yang pesen, Bu pasir 1 truk berapa? Lanjut aja deh. Mungkin karena kita itunya ya. Iya, Udah.
Nih dari Kak Tika Foliza, Kak kalau BPJS Mandiri nunggak sekitar 8 tahun gimana cara hitung bayarnya? Nah, ini info penting, kalau peserta PBPU Mandiri yang menunggak itu hitungannya atau tunggakannya maksimal cuma 2 tahun ditambah 1 bulan berjalan saja atau 25 bulan total tunggakannya. Jadi yang ditagihkan itu cuma maksimal 25 bulan saja. Wah, kalau udah misalnya sejak BPJS berdiri nih kita daftar nggak bayar-bayar nih, udah nggak bayar nih, meskipun dia sudah menunggak dari tahun 1900 enggak lah ya, dari 2016. Berarti kalau 8 tahun berarti sudah dari 2018 terakhir pembayaran. Nah kalau kita hitung kan sudah 8 tahun, sudah 96 bulan itu Kak Ulfa menunggaknya. Nah dari BPJS cuma menagihkan 25 bulan aja. Oh gitu. Jadi Tapi kalau bisa dicicil juga tapi ya? Bisa. Itu kita ada program rehab namanya. Rencana pembayaran bertahap. Jadi Sobat JKN bisa mencicil tunggakannya yang 25 bulan itu jadi 12 bulan. Atau kalau mau langsung aktif, cepat aktifnya bisa diambil 2 bulan saja. Jadi nggak memberatkan lah. Nih Kak Hizam Hima, Kakak mau tanya kalau untuk BPJS untuk karyawan swasta yang ditanggung perusahaan siapa saja Kak? Nah kalau perusahaan swasta sama kayak PNS daerah Kak, yang ditanggung itu suami, istri, satu suami ya, kemudian 3 anak maksimal. Istri suaminya harus yang sah ya, Kak Ulfa ya. Aduh. Kalau nggak sah ya nggak bisa. Oke lanjut. Kak Sanom, Kak punya aku kok nggak bisa login ya Kak, selalu nik salah padahal udah betul di aplikasi Mobile JKN ya Kak ya. Kalau misalnya lupa, kalau misalnya salah, kalau misalnya data ini boleh di reset aja, diklik lupa password Kak, biar nggak ini kalau misalnya salah terus padahal nicknya udah benar ya. Ini nicknya yang salah Kak. Iya mana tahu errornya di situ. Iya. Coba dipastikan lagi, diambil KTP, diambil kakak. Jangan-jangan ini nick KTP sama kakaknya aja yang beda, udah beda, ya kan? Iya, Di input ternyata yang di online itu, karena banyak juga kasusnya peserta yang nick di kakak ada sama KTP-nya beda. Nah, sementara di data online Capil kan cuma satu yang online-nya. Nah, coba dipastikan lagi apakah nick di KTP dan kakaknya beda. Nah, kalau sama, ya berarti itu kesalahan yang disebutkan sama Kakak Ulfa tadi. Tapi kalau misalkan beda, coba dipastikan lagi salah satunya, gitu ya Kakak ya. Kak Widya, Masya Allah sangat informatif sekali. Terima kasih Kakak Widya. Lanjut. Semoga membantu ya Kakak Widya Ayu Lastri. Kak, misalnya BPJS yang nunggak itu bayarnya bisa dicicil nggak Kak? Bisa banget. Tadi udah kita jelasin ya, karena kita ada program rehab bagi yang peserta yang menunggak lebih dari 4 bulan itu dapat melakukan cicilan pembayaran maksimal 12 bulan. Gitu ya Kak ya. Pendaftarannya bisa di Mobile JKN, di Care Center 165 atau Pandawa sekarang udah bisa pendaftaran program rehab. Kak, kalau kecelakaan kerja itu biasa berobat Kak, itu Kak biasa Abasal. berobat pakai JKN Kak, dari Kakak Abasal. Kecelakaan kerja gimana nih Kak? Nah, Kakak Abasal untuk kecelakaan kerja itu program jaminannya itu di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Kakak udah terdaftar belum di BPJS Ketenagakerjaan? Nah, untuk kecelakaan kerjanya silakan ditanyakan di sana. Nah, lanjut Kak, cara aktifkan akun JKN aktif kembali gimana Kak? Ini apanya ini? Akun Mobile JKN-nya ya Kak ya? Kalau misalnya seperti yang dijelasin tadi, kalau misalnya akunnya udah lupa lama login ya tinggal klik lupa password aja gitu ya Kak ya. Nih pertanyaannya banyak nih, lanjut aja ya Kak ya. Iya. Kak Pira, Kak untuk mengaktifkan BPJS yang aktif 14 hari itu kriterianya gimana ya Kak? Gimana nih Kak Ica? Kak, untuk mengaktifkan BPJS yang aktif 14 hari itu kriterianya gimana ya Kak? Nah, untuk BPJS yang aktif 14 hari ini adalah segmen kepesertaan PBPU Mandiri ya Sobat JKN. Jadi pada saat Sobat JKN mendaftar, kita masuk masa tunggu 14 hari. Nah, misalkan kalau pendaftar hari ini sekarang tanggal 26 ya. Nah, berarti pembayaran pertamanya itu paling cepat tanggal 12 Maret. 12 Maret itu sudah bisa dibayarkan. Dibayarkan tanggal 11 Maret itu belum bisa. Memang harus nunggu 14 hari dulu. Nah, 12 Maret dibayarkan, setelah bayar langsung aktif. Lanjut. Ini apa ini Kak? Dari PBI nggak aktif, sesudah aktif jadi PBI daerah.
Nah ya itu tadi poin yang kita jelasin tadi, berarti dia didaftarin sama PBPU Pemda gitu, makanya aktifnya menjadi PBPU Pemda daerah gitu ya Kak ya. Kalau PBI daerah itu yang PBPU Pemda itu ya Kak Ova ya. Lanjut Bu. PBI saya non aktif, sikon saya sakit dan mau dirawat di rumah sakit, sedangkan BPJS lagi libur Bu. Nah, untuk peserta yang statusnya nonaktif, untuk mengaktifkan kembali kan tadi kita sudah jelaskan ada 3 cara untuk mengaktifkan kembali. Apakah itu dilaporkan ke dinas sosial atau dilaporkan ke segmen PBPU Pemda, atau yang terakhir itu pendaftaran mandiri ya Kak Ulfa ya. Nah, kalau untuk pendaftaran mandiri bisa Sobat JKN daftar via Pandawa. Akses layanan Pandawa itu 24 jam. Jadi dan 1 minggu tetap ya. Iya, jadi nggak usah khawatir. Kalaupun dirawat, nanti di rumah sakit pun dikasih waktu 3 kali 24 jam pengurusan administrasinya. Jadi nggak ada kendala kalau kantor tutup, kita bisa akses lewat Pandawa. Nih Kak Leo, kenapa BPJS PBI udah diurus tapi kakak belum juga aktif? Udah diurus ke dinas sosialnya ya Kak ya. Terus ke kata dinas sosial gimana Kak? Jadi kan dari kalau untuk PBI ini kan divalidasi kembali sama dinas sosial. Jadi tergantung dinas sosial apakah memang bisa langsung diaktifkan atau gimana gitu ya. Lanjut, Kak Eva Faiza, Kak ganti Vaskes dari bulan lalu kapan aktifnya? Kalau dari bulan lalu, setiap perubahan Vaskes itu pasti berlakunya itu di awal bulan Kak. Berarti kalau misalnya kakaknya pindah Vaskesnya di akhir Januari kemarin nih, nah pasti aktif di awal Januari. Februari. Awal, oke, puasa gitu ya Kak ya lupa. Awal Februari, 1 Februari ya Kak. Lanjut. Kenapa dari PBI nggak aktif setelah perubahan jadi BPJS daerah? Ini udah tadi ya. Udah kita jawab ya Sobat. Udah. Kita lanjut dari Kakak Maya. Kak, kalau beralih BPJS PBI ke Mandiri gimana? Nah, berarti pengalihan ini dari PBI nonaktif ya Kak ya? Ya, tadi kalau untuk pendaftaran Mandiri syaratnya kakak dan nomor rekening atau buku rekening, karena nanti kita maunya kalau menyarankan untuk Sobat JKN mendaftarkan auto debit ya Kak ya. Jadi kalau peserta Mandiri ini takut lupa pembayaran, bagusnya didaftarkan auto debit. Jadi setiap bulannya dipotong dari rekeningnya. Syaratnya cuma itu aja Kak, bisa daftar ke kantor atau lewat Pandawa juga bisa. Nih lanjut. Oh ya, sebelumnya Pandawa itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp ya Sobat JKN. Jadi karena tahun sekarang mana ada yang nggak pakai WA ya. Jadi kalau untuk lebih cepatnya itu dengan WA saja. Saya Facebook kan. Iya, kalau aku iya. Lanjut. Kita milenial ya. Kita lanjut ya. Kak mau tanya, tunggakan bisa dicicil kan? Terus kalau lagi dalam pencicilan itu bisa digunakan tidak Kak? Nah, kalau dalam masa pengambilan cicilan, nah itu memang status kepesertaannya memang belum aktif. Tapi Sobat JKN jangan khawatir, kalau mau menggunakan status kepesertaan JKN-nya, artinya kan mau diaktifkan nih. Nah, bisa dibatalkan cicilannya atau dibayarkan dilunasi tunggakannya. Tunggakan sisa tunggakannya tersebut. Nanti statusnya akan aktif kembali. Lanjut Kak Sunshine ini. Kak anakku umur BPJS, sudah dibuatkan BPJS dari RS. Itu berarti tidak lapor ke BPJS lagi ya? Oh, ini kakaknya typo nih kayaknya ya Kak ya. Anakku mungkin umur BBL atau gimana? Gitu. Atau didaftarkan BPJS. Nah, sudah dibuatkan BPJS dari rumah sakit pada saat lahir. Itu berarti perlu lapor lagi nggak? Ya, tetap harus lapor Kak, karena kan namanya masih didaftarkan atas nama bayi nyonya ibu galala gitu kan. Nah, jadi dalam waktu 3 bulan dalam waktu 3 bulan sejak pendaftaran dari rumah sakitnya, itu peserta wajib melakukan perubahan data dan harus mengubah data nama bayi masuk ke dalam KK. Jadi harus dilaporkan ke Capil gitu ya Kak ya. Ya, masa anaknya nggak buru-buru dilaporkan ke Capil ya Kak ya. Kalau udah ada NIK, silakan dilaporkan ke BPJS. Lanjut. Oh ini udah tadi ya. Ini udah juga. Ini udah kayaknya. Mana lagi?
Atau kita baca yang terakhir aja nih, Kak? Atau dari atas aja? Nggak ditanggapi mana sih? Udah kita balas ya Kak Zuatia. Udah kita baca kemat tadi. By Max ini Kak. Akun JKN istri pisah dengan suami, bisa dijadikan satu nggak? Padahal satu kakak. Nah, untuk peserta yang satu kakak pun segmen kepesertaannya bisa beda-beda ya Sobat JKN. Nah, untuk yang terdaftar di dalam satu akun mobile JKN itu cuma satu jenis kepesertaan. Jadi ya kalau misalkan suami istrinya berada di segmen yang sama, bisa kita gabungkan datanya. Tapi kalau tidak, misalkan si kepala keluarganya terdaftar di PBIJK atau yang dibiarkan dari pusat tadi, lalu si istri terdaftar mandiri atau pokoknya di segmen yang lain, itu memang tidak bisa kita gabungkan datanya di akun mobile JKN-nya, memang harus registrasi tersendiri. Nah, sebagai informasi kalau misalnya cuma punya satu HP ini, di dalam satu HP itu bisa untuk 3 akun ya Kak ya. Mana lagi nih Kak? Kak ya tadi ya. Mbak, nah ini aja deh. Kak, apakah bisa buat BPJS pemerintah melalui aplikasi mobile JKN? Bisa nih nggak Kak gini saya? Kalau buat BPJS pemerintah tentu keputusannya di pemerintah. Nah, jadi sebagaimana yang kita jelaskan tadi, Sobat JKN-nya harus melapornya ke dinas terkait. Dinasnya ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya. Nah, Kak, kalau BPJS tidak aktif, keterangan tidak ditanggung, aktifnya gimana ya? Nah, ini tergantung segmen pesertanya tadi ya Kak. Kalau misalnya segmennya sebelumnya PBI atau yang gratis tidak ditanggung, mau didaftarkan ke mana? Kalau misalnya didaftarkan kembali ke yang gratis dari pemerintah daerahnya, ya lapor lagi ke dinas terkait. Atau misalnya dia dialihkan sebagai PNS, berarti didaftarkan sebagai PNS daerah dan sebagainya. Atau mau didaftarkan mandiri. Nah, tergantung jenis kepesertaannya apa ya Kak ya. Gitu. Lanjut. Ini kayaknya ada yang apa ya? Yang ada yang banyak yang nanya kenapa BPJS PBI udah diurus tapi kok masih belum juga aktif. Nah, mungkin kita jelaskan kembali Sobat JKN bahwa untuk yang PBI ini memang keputusannya itu di dinas terkait yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, kalau misalkan Sobat JKN sudah melapornya ini kemana ya? Ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan? Dan tergantung juga kabupaten kotanya itu di mana. Apakah tadi sudah UHC atau belum? Jadi kalau untuk mencek status kepesertaannya apakah sudah disetujui, memang dicek secara berkala ya Sobat JKN-nya di mobile JKN. Karena kalau sudah diusulkan, nah nanti jawaban dari dinas sosialnya itu bagaimana, biasanya itu kan dijelaskan ya Kak. Biasanya dijelasin sama dinas sosialnya. Ya, ini bisa aktifnya per kapan, atau 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi, ya Sobat JKN tinggal mencek 3 bulan lagi statusnya sudah diaktifkan atau belum gitu. Ini lanjut nih Kak, kenapa BPJS saya nggak aktif setelah nikah dan pindah domisili? Ini status kepesertaannya apa dulu Kak? Kalau misalnya segmennya yang gratis dari PBPU Pemda, itu kalau misalnya kakak sudah pindah domisili itu memang dinonaktifkan sama Pemda sebelumnya karena kan kakaknya bukan warga di sana lagi, begitu Kak. Kalau misalnya mau didaftarkan kembali yang gratisnya ke Pemda yang baru, ke daerah domisili yang baru, berarti kakak dilapor ke dinas terkait. Dinasnya tadi apa? Dinas sosial ataupun dinas kesehatan. Bikin kartu KIS gimana caranya? Nah, kartu KIS itu kartu Indonesia Sehat. Sekarang kita nggak ada kartu fisik lagi ya Sobat JKN. Jadi identitas layanan peserta JKN itu adalah nomor NIK yang ada di KTP KK. Dan untuk mengakses layanan kita cuma memerlukan, kalau nggak ada sekarang kita kan nggak ada cetak kartu lagi, jadi bisa dengan KTP atau KK atau lebih disarankan dengan KIS digital dari aplikasi mobile JKN. Tinggal di download aplikasi mobile JKN, ada di fitur paling bawah.
kartu. Nah, setiap pesertanya bisa di-download di sana untuk KIS digitalnya ya. Mudah sekali ya Kak ya. Iya. Iya, ini ada dari Kak Wahyu Permana. Saya sudah perubahan dari PBI ke Mandiri, bayar 35K, nunggu 14 hari, daftar, cek status tiket. Itu valid? Ini pendaftarannya kemarin lewat Pandawa mungkin ya Kak Wahyu ya. Kalau misalnya memang sudah terdaftar, sudah ada nomor virtual akun yang diberikan dari petugas Pandawanya, itu valid. Nanti boleh dicek di aplikasi mobile JKN-nya ya Kak ya. Iya. Biasanya kalau dari Pandawa ada balasannya nomor VA pembayaran dan tanggal pembayarannya. Nah, itu Iya, pun ada. juga biasanya dikirim di email. Nah, nanti tinggal kakak cek saja. Ini dari kakak Wahyu ya. Iya. Kakak Wahyu cek. Nah, di tanggal pembayarannya itu bisa dibayarkan. Nah, nanti kalau sudah dibayarkan, statusnya akan aktif. Untuk lebih pastinya dicek di aplikasi mobile JKN. Lanjut nih Kak, Cute Ginger. Kalau mau dibikin BPJS ke kantor, apa saja yang perlu dibawa Kak? Ini untuk pendaftaran mandiri ya Kak ya. Syaratnya cuma nggak ribet ya Kak ya. 1 KK, 2 nomor rekening. Nomor rekening. Dan kalau nggak bawa fisiknya juga nggak apa-apa. Dari Ada HP softwarenya juga juga boleh. Kita cuma butuh nomor NIK-nya. Oke, lanjut nih Kak. Kak, kalau KIS dicek ke BPJS, pas dilihat udah ada yang ganti NIK sama nama orang. Gimana ya cara dapat KIS lagi? Nah, kalau untuk dapat KIS lagi, karena identitas layanan kita kan nomor NIK ya Kak. Jadi untuk pengusulan kembali silakan dilaporkan ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat. Bu, punya saya kan BPJS Mandiri, terus di JKN statusnya jadi PBI, apakah ada yang harus saya lakukan? Statusnya aktif. Nah, kalau statusnya aktif ya nggak masalah ya Kak Ulfa ya. Berarti kakak didaftarkan oleh Pemda atau dari Dinas Sosial setempat untuk dialihkan ke penerima bantuan. Oh, ini dibalas nih sama Kak Wahyu nih. KTP kakak sama buku tabungan. Oh iya. iya benar. Yang lanjut, Mama Mesa. Kak, fisioterapi ditanggung BPJS nggak? Ayo loh. Selama kalau ada indikasi medis, itu pasti ditanggung ya Kak ya. Sesuai prosedur yang berlaku. Gitu. Udah. Nih Kak Ahmad ya nih, Bu, kalau kita mau bikin kacamata apakah bisa menggunakan BPJS? Nah, untuk alat kesehatan tentunya bisa dengan syaratnya sekali 2 tahun penggantian kacamata. Kalau untuk kacamata ya. setiap 2 tahun bantuannya. Bantuan ya, bukan ini apa sih namanya kayak bukan klaim ya. Bukan tapi klaim. kita bantuan biaya. Kalau misalnya kelas 1 berapa tuh Kak? Kalau kelas 1 bantuannya 330. Kalau kelas 2 220, kelas 3 165. Caranya gimana? Jadi Sobat JKN mengakses layanan, kita pelayanannya berjenjang ya, di mana Vaskes tingkat pertama dulu, kunjungi Vaskes tingkat pertama dulu, nanti disampaikan keluhannya. Nah, berdasarkan indikasi medis, kalau nanti ada rujukan ke rumah sakit, khususnya ke spesialis mata ya, berarti. Nah, nanti resep kacamata yang dari rumah sakit itu yang akan dibawa ke apoteknya. Optik sih. Optik ambil obat kali. Lanjut. Mana dia tadi ya? Nih. Oh, ini udah tadi ya. Udah tadi. Nih, Kak, kalau BPJS Mandiri tidak dibayar selama setahun, terus tiba-tiba jadi BPJS KIS. Nah, ini penting nih. Kak, kalau BPJS Mandiri tidak dibayar, berarti kakaknya sudah menunggak dong. Nah, lalu dialihkan ke PBI. Untuk tunggakan sebelumnya itu tidak pernah hilang ya Kak ya. Jadi meskipun statusnya saat ini aktif sebagai peserta PBI, untuk kewajiban pembayaran dari segmen sebelumnya atau mandirinya tetap wajib dibayarkan, akan terus ada. Jadi kalau misalkan kakaknya sudah aktif dari segmen PBI, kalau lebih bagusnya dibayarkan untuk tunggakannya sebelumnya. Tapi kalau lancar pembayarannya atau tidak ada tunggakan, berarti saat ini tidak ada pembayaran per bulan lagi karena statusnya sudah PBI. Terus yang tunggakan itu bisa dicicil ya Kak ya? Bisa. Tetap cicil. Tunggakan yang bisa dicicil itu minimal 4 bulan. Jadi kalau ada tunggakan bisa dicicil aja. Kak Ridi Mario, tahun sekarang apakah ada BSU? Halo.
Kita ke tetangga sebelah kalau yang itu ya Kak Lydia, ke Iya. BPJS Ketenagakerjaan. Coba dikonfirmasi. Lanjut. Kak, BPJS ini PBI kali ya, Iya, bukan PBI. BPI ya, karena PBI itu penerima bantuan iuran ya, Sobat JKN. Kak, BPJS PBI sudah tidak aktif, apa bisa kembali aktif? Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan, bisa banget untuk diaktifkan. Itu bisa Ada. lewat alur yang PBI JK ke Dinas Sosial, PBPU Pemda ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat, atau didaftarkan mandiri. Gitu. Lanjut Kak Joni. Oh ini udah tadi ya. Iya. Nggak aktif, cara aktifin lagi gimana Bu? Ini yang PBPU Pemdanya atau gimana? Sama kayak tadi ya Kak, Iya. berarti ada 3 poin cara tata cara. Yang pertama dia mereaktivasi, kemudian reaktivasinya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Kemudian yang kedua itu pendaftaran PBPU Pemda, ataupun yang ketiga didaftarin sebagai mandiri gitu ya. Ini Kak Bu Harun. Kak, aku nunggak solusinya Kak, karena resign kerja. Oh, jadi Kakak ini resign kerja berarti sebelumnya di tempat kerja sudah terdaftar sebagai pegawai swasta. Lalu sekarang nonaktif. Nah, ada riwayat tunggakan. Kalau untuk peserta yang mendaftar atau dialihkan ke mandiri kembali, itu tunggakannya memang harus dibayarkan dulu Kak, baru bisa didaftarkan kembali sebagai peserta mandiri. Lanjut Kak, BPJS bisa nggak buat operasi dan pasang pen untuk patah tulang? Bisa nggak Kak? Bisa banget, berdasarkan indikasi medis ya Sobat JKN. Kak, kalau mau ikut BPJS perusahaan suami gimana Kak? Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kakak Ulfa, kalau untuk segmen kepesertaan PPU, pekerja penerima upah, itu TNI, Polri, dari perusahaan atau pegawai swasta, itu maksimal menanggung 5 jiwa, yaitu diri sendiri, suami atau istri yang tidak bekerja, dan maksimal 3 orang anak berdasarkan kriteria atau batas usia. Nah, kalau kakaknya mau didaftarkan dari kepesertaan suami, ya tinggal dilapor ke Pandawa aja sih, yang lebih cepat. Atau kalau mau langsung ke perusahaannya juga bisa, ke PIC Iya, perusahaannya, PIC Kak, perusahaannya. ya, untuk pendaftaran. Izin tanya Kak, saya Keo. Ya, apaan itu? Iya, apa Iya. itu? Lanjut Kak. Ini dari siapa nih tadi? Dari Kakak Agus. Iya, Kakak Agus Peso. Ya. Ya boleh, apa yang mau ditanyakan Kakak Agus? Lanjut. Kak, aku mau buat kakak baru. Apa BPJS ku bakalan mati jika aku mau pisah kakak dari orang tua? Nah, segmen kepesertaannya apa sih Kak? Kalau PBI APBD yang ditanggung atau PBPU Pemda, itu kalau kakaknya sudah pindah domisili daerah, kota, kabupaten atau kotanya, memang tidak ada haknya lagi di kabupaten kota sebelumnya gitu. Tapi kalau kakaknya sudah pindah kakak itu, silakan dilaporkan kembali. Nanti kalau sudah nonaktif atau belum aktif pun juga dilaporkan aja ya Kak ya, Iya. ke dinas terkait untuk didaftarkan PBI-nya itu ya. Lanjut nih, Kak mau tanya kan, ini udah ya Kak ya, udah sering kita bahas dari tadi ya Kak ya, kenapa tiba-tiba BPJS PBI non aktif? Karena berdasarkan ini kan ada validasi dari dinas Kementerian Sosial, ada 3 kriteria. Yang pertama bisa jadi NIK-nya tidak valid, atau yang kedua dia bukan berada di desil 1 sampai 5, atau yang ketiga itu termasuk bayi baru lahir yang tidak dilaporkan ke kementerian, ke dinas sosialnya. Kak, kalau BPJS aktif tapi masih nyatu sama kakak ortu, tapi sekarang udah pisah kakak, masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai nggak Kak? Status kepesertanya apa dulu nih Kak Scorpio? Kalau masih setiap perubahan data itu kakak tetap harus lapor ke BPJS Kesehatan ya Kak ya. Misalnya kakak udah pindah kakak ke kakak baru, udah bersuami, udah beristri, atau ada pengurangan data juga harus dilaporkan. Nah, untuk pelaporan, untuk pengurusan dari berdasarkan kakak yang baru itu bisa lewat WA Pandawa. Iya, masa kalau udah kakaknya baru di status kepesertaannya masih anak sih, harusnya kan sudah kepala keluarga atau sebagai suami atau sebagai istri ya. Lanjut nih Kak. Kak,
Cara masukin cara orang tua masukin ke orang tua ke BPJS. BPJS kita yang dibayarkan sama perusahaan gimana ya caranya. Oh, ini untuk pembayaran yang 1% ya. Kalau untuk pendaftaran 1% dari perusahaan, silakan Sobat JKN melaporkan ke HRD perusahaannya. Jadi pegawai atau pekerja melaporkan secara kolektif, nanti dari HRD-nya ke Potongannya berapa itu Kak? 1% 1% dari gaji. yang dilaporkan. Gitu. Jadi misalkan nih kalau gajinya 4 juta berarti cuma 40.000 saja. Kalau mendaftarkan itu orang tua, mertua, anak keempat dan seterusnya. Jadi lebih murah ya. Ini pertanyaan Kak Joni sama Kak Aziz sama nih Kak. Kak, kalau mau aktifkan PBI kembali, step dan syaratnya gimana? Boleh diulang lagi Kak? Gini Kak. Kalau mau aktifkan PBI kembali, kalau misalkan kita ada surat keterangan mengakses butuh akses layanan, silakan dilaporkan ke Dinas Sosial. Nanti Dinas Sosial melakukan verifikasi data untuk diajukan kembali. Gitu. Jadi lapor ke Dinas Sosial ya Kak? Iya. Kalau misalnya mau yang langsung aktif itu ada nanti surat dari dinasnya ke Iya, BPJS Kesehatan. dibawa ke BPJS Kesehatan. Pokoknya nanti akan dijelaskan oleh Dinas Sosial ini setelahnya step yang kakak lakukan apa. Kalau misalkan disetujui, berarti nanti tinggal dilaporkan ke BPJS dengan membawa surat pengantar dari Dinas Sosial tersebut. Kak, langsungnya Kak, cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan Kota Solo bagaimana Kak? Ya, mohon maaf Kak, kita dari BPJS Kesehatan untuk tata cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan coba ditanyain ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Iya. Mbak, kalau sudah pindah domisili BPJS ikut pindah otomatis atau memperbarui data dulu? Nah, ini yang udah dijelasin tadi ya Kak, setiap ada perubahan data seperti penambahan anggota keluarga, pindah KK, pindah domisili, Pindah Vaskes, itu harus dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Lanjut nih Kak. Kak, kalau daftar online, kontrol ke poli, kok selalu nggak muncul nomor antriannya ya? Itu bagaimana Kak? Nah, terkait antrian online, itu pengelolaannya di rumah sakit ya, Sobat JKN. Jadi kalau misalkan antrian online-nya di mobile JKN itu tidak muncul atau tiba-tiba hilang, nah silakan dilaporkan ke PIPP atau petugas penanganan pengaduan di rumah sakit untuk diupdate kembali datanya. Ini Kak Aisyah nih Kak. Kak, kalau desilnya 6 sampai 10 gimana ya Kak? Nah, kalau untuk desil 6 sampai 10 kan tadi berarti sudah di luar kriteria untuk ditanggung oleh PBI. dari PBI ya. Kalau misalnya memang Kakak merasa desilnya di bawah sesuai kriteria itu, coba laporkan ke Dinas Sosial untuk nanti divalidasi kembali, disurvei sama Dinas Sosialnya Kak. Iya. Di verifikasi kembali ya, Kak. Nanti disurvei langsung ke rumah-rumah katanya gitu. Difoto lagi rumahnya. Lanjut nih. Saya ikut ortu awal KIS, sekarang pekerja penerima upah, sudah pecah KK, tapi suami masih KIS saja Kak. Itu gimana? Nah, silakan dilaporkan dengan melalui Pandawa Kakak siapa tadi ya? Kakak WP Channel Official. Nah, silakan dilaporkan lewat Pandawa. Nomor Pandawa kita 0811 8165 165. Nanti Kakak tinggal pilih administrasi, jenis layanannya itu penambahan anggota keluarga. Jadi kakaknya bisa masuk ke tanggungan suami yang bekerja di perusahaan. Oh gitu. Nih Kakak Agus Pesonya. Saya kepala keluarga sudah PBI JKN dan istri, anak belum masuk PBJS. Apakah istri dan anak daftar mandiri ya maksudnya? Iya, mungkin karena kan yang di kakak ini sudah dicek, di dalam kakak yang aktif PBI cuman kakak Agusnya aja. Jadi kalau istri sama anaknya tidak masuk PBI, berarti didaftarkan sebagai peserta mandiri. Iya, mandiri. Atau kalau mau daftar yang PBI juga, silakan dilaporkan ke Dinas Sosial. Kakak Keisha Aprilia. Kak, kalau mindahin kakak dari kota ke kabupaten terus BPJS gratis masih aktif nggak? Nah, kalau misalnya dari kota ke kabupaten tentunya berarti kakak kan bukan warga kota lagi berarti ya. Berarti haknya sebagai warga kota itu hilang, pasti nonaktif nanti datanya gratisnya ya Kak ya. Begitu. Lanjut Kak Heri, biasanya Vaskes luar berapa kali bisa dipakai berkunjung Kak?
Nah, kalau misalnya kakaknya selagi berkunjung di luar daerah, itu bisa digunakan ke Vaskes di sana untuk 3 kali kunjungan gitu ya Kak Gini saya. Iya, di bulan yang sama. Di bulan yang sama. Maksimal 3 kali kunjungan dalam bulan yang sama. Kak, saya mau pencairan dana JHT. Wah, kakaknya salah kamar lagi nih. Itu di BPJS TK ya, Kak? Nih Kak Fadila mau bikin BPJS yang PBIJK gimana Kak? Lapor ke dinas sosial ya Kak. Langsung aja pelaporannya ke dinas sosial. Kalau KIS bisa dipakai luar kota nggak ya? Nah, KIS semua peserta JKN ini kartunya kartu KIS ya Kak. Jadi tergantung segmen kepesertaannya. Nah, kalau di luar kota silakan Kakak laporkan untuk pemindahan vaskesnya di sana. Kecuali kasusnya emergensi, bisa langsung mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Kak Mila nih, Kak kalau KIS suami tidak aktif tapi mau buat BPJS Mandiri, apakah anggota keluarga harus BPJS Mandiri juga? Nah, tergantung. Kalau misalnya anggota keluarganya udah aktif PBI, berarti yang didaftarin cuma suaminya aja. Atau kalau misalnya belum terdaftar juga yang anggota keluarga lain, berarti wajib didaftarkan 1 kakak gitu ya Kak ya. Prinsipnya 1 kakak ya Kak. Kalau mindahin kakak, udah ya? Ini udah. Kak, haruskah cek kesehatan ke rumah sakit pakai surat rujukan? Nah, untuk pelayanan peserta JKN ini kita berjenjang. Jadi memang harus dari Vaskes tingkat 1. Nanti kalau ada indikasi rujuk, Vaskes tingkat 1 yang akan merujuk ke rumah sakit. Tidak harus ke rumah sakit ya Pak, bisa lewat. Oh, jadi ingat sesuatu ya. Kecuali kasusnya emergensi. Gitu. Nih Kak Fitrianti, gimana cara aktifin BPJS yang udah tidak ditanggung pemerintah Kak? Gimana caranya ya kalau misalnya mau didaftarkan kembali? Sekali lagi kita jelasin ya, kalau misalnya mau didaftarkan kembali yang gratis dari pemerintah daerahnya, silakan kakak-kakaknya lapor ke dinas terkait, ke dinas sosial ataupun dinas kesehatan gitu ya Kak ya. Kak Dede, Kak mau tanya apakah BPJS pemerintah daerah itu sama dengan PBI atau tidak nih Kak? Sama nggak Kak? Beda jenis kepesertaannya Kak ya. Jadi kalau PBI itu didaftarkan oleh Kementerian Sosial dari pusat. Kalau misalnya PBPU, Pemda itu maksudnya itu didaftarkan dari pemerintah daerah begitu. Kak, ya balas dong. Kenapa Kak? Udah kita jawab tadi ya Kak ya, Kak Herinya. Kak, aplikasi JKN ku sering logout sendiri ya. Nah, ini kemungkinan berarti ada yang pakai juga kali ya Kak, udah akunnya di HP anaknya mungkin atau HP suaminya gitu ya. Bagusnya didaftarkan itu aja, fingerprint aja ya Kak ya, biar nggak susah. Jadi gampang aja kakaknya. Kak, iya Kak, anakku punya yang PBI tapi nonaktif. Iya, mohon maaf ya Kak, kalau misalnya mau untuk data PBI nonaktif ini bukan dari BPJS penonaktifannya ya Kak ya. Penonaktifannya oleh dari Kementerian Sosial langsung. Kalau mau diaktifkan kembali, boleh langsung ke lapor ke dinas sosial gitu ya. Lengkap sekali penjelasannya Kak Ufanya ya. Ya, lanjut Kak ya, kita Kak mau pindah ke Mandiri, berharap bisa ganti Vaskes, kok tetap harus nunggu 3 bulan ya. Nah, pemindahan Vaskes dalam kota atau kabupaten yang sama itu memang harus nunggu 3 bulan dulu Kakak. Kecuali kakaknya pindah domisili antar daerah atau antar kabupaten kota, itu belum 3 bulan pun bisa kita pindahkan. Kakak Tika nih, apakah bisa BPJS Mandiri ke PBI kalau masih ada tunggakan tagihan Kak? Bisa kan ya Kak? Iya, bisa. Cuma nanti tunggakannya itu dicicil gitu ya. Iya, tunggakan tetap menjadi kewajiban tetap peserta harus ya. Dibayarkan. Kak, BPJS nunggak bisa diangsur? Bisa. Tadi udah jelasin ya Kak. Daftarnya di Mobile JKN atau Pandawa. Pilihnya menu rehab ya. BPJS open recruitment nggak Kak? Untuk yang tidak tetap biasanya dikontrak. Kemarin ada kan yang Kak di BPJS Instagram official BPJS Kesehatan RI. Ada bukan ya? Untuk itu silakan dipantau di sosmed official, di official BPJS Kesehatan ya. JHT, oke, skip aja ya. Kak, saya mau pindah kota dan BPJS Mandiri, saya nonaktifkan dan masih ada tunggak, bagaimana cara nonaktifkan? Kak, saya mau pindah kota dan BPJS Mandiri saya nonaktifkan, masih ada tunggakan, bagaimana caranya tuh Kak? Kalau untuk peserta Mandiri nggak bisa dinonaktifkan, kecuali maaf, peserta meninggal dunia atau beralih atau beralih segmen kepesertaan. Gitu.
Berarti ini tetap harus dilunasi ya kan, nggak bisa didaftar baru gitu ya. Nah, sebaiknya kakaknya cepat membayarkan, karena kalau misalkan peserta menunggak, melunasi tunggakan, kalau dirawat inap akan dikenakan denda. Lanjut nih kak, karetmu. Kak dulu nunggak di BPJS daerah, Terus masuk PT, ganti BPJS PT, sekarang resign, mau ke Mandiri, masih nunggak kak? tergantung iya kakaknya udah lunasi dulu tunggakannya belum? Kalau udah dilunasi berarti tunggakannya kan udah hilang tuh yang lama, tinggal dialihkan aja ke Mandiri nanti bisa. Ya. Jadi intinya kalau kakaknya sempat menunggak, meskipun setelah itu ada 5 kali perubahan atau peralihan segmen, dan tunggakannya ini tidak akan pernah hilang ya kakak ya. Gitu. Ini udah ya kak ya? Iya. Udah kak, JHT juga mau kak. Kayaknya udah semua nih kak. Udah ya kak ya? Gimana nih kak? Nih kak Wongso ini udah nih? Belum nih kak. Mau tanya bayi anak kak, mau tanya bayi anak saya pas lahir jalan atas sama ibunya. Terus sekarang sudah ada masuk kakak. Terus mau daftar ya. Nah, cara paling singkat, kakak bisa chat di WA Pandawa kita, lalu dipilih jenis layanannya perubahan data peserta atau perubahan identitas peserta. Nanti tinggal laporkan saja atau diupload. Nah, untuk status identitas nama anaknya akan berubah menjadi nama yang tercantum di dalam kakak. Ini Kak Put nanya nih Kak, kartu BPJS namanya lepas, gimana cetaknya? Sekarang nggak ada cetak kartu lagi ya Kak Put. Kita nggak main fisik lagi ya Kak. Terus mainnya apa Kak? Iya, kita mainnya hati. Bisa pakai KIS aja, maksud saya NIK aja atau KIS digital. Atau dari aplikasi mobile JKN. Gitu aja. Nih Kak Metri, Kak BPJS pemerintah dinonaktifkan, mau aktifkan gimana Kak? Ya udah dijelasin tadi ya Kak, bisa ke dinas sosial ataupun dinas kesehatan. Kak Eli, Kak anak suami dapat BPJS PBI, tapi punya saya BPJS-nya dari PT nonaktif, padahal sudah lama gak kerja. Ya berarti kan ini kakak belum melakukan perubahan segmen ya Kak Eli ya. Nanti kalau Kak Eli mau didaftarkan juga yang gratis, silakan laporkan ke dinas sosial setempat gitu ya Kak ya. Cara penambahan. Berarti nggak bisa berhenti dari BPJS Mandiri nih Kak. Nah, kalau untuk BPJS Mandiri sesuai komitmen awal kan tetap dibayarkan sakit maupun sehat ya Kak ya. Jadi selama belum ada pelaporan atau peralihan segmen kepesertaan, yang mandirinya akan tetap berjalan. Nah, untuk tunggakannya itu maksimal 2 tahun atau 25 bulan. Untuk penonaktifannya memang nggak bisa ya Kak, kecuali mohon maaf peserta meninggal dunia atau pindah ke warganegaraan. Kak Adifa nih Kak, baru daftarkan anak langsung ada tunggakan, jujur sangat keberatan nih, bisa dicicil nggak ya? Saya dari PBI awalnya. Gimana tuh Kak? Ya ini terkait BBL ya Kak ya. Ya jadi berdasarkan Perpres itu memang anak itu harus dilaporkan atau didaftarkan sampai usianya maksimal usianya 28 hari. Jadi kalau misalkan ada keterlambatan pendaftaran, maka pada saat ibu mendaftarkan bayinya tadi atau anaknya tadi, tagihannya akan tertagih sejak lahir maksimal 25 bulan. Jadi misalkan anaknya kelahiran 2020, seharusnya tagihannya 5 tahun, tapi dari BPJS tagihannya cuma 2 tahun saja. Tapi bisa dicicil nggak Kak? Bisa dicicil. Boleh, tapi status kepesertaan anaknya berarti belum aktif sampai lunas. Dan setiap bulan harus dilaporkan ya untuk cicilannya. Kak Firsa dari sekah Kak untuk aku lagi demam Kak, apakah aku boleh ke GDRS langsung pakai BPJS? Nah, gimana tuh? Untuk kriteria ini kan IGD ya Kak ya. Jadi kalau untuk kriteria gawat darurat, selama itu kriteria gawat darurat, silakan Kakak mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nanti yang menentukan kasusnya itu gawat darurat atau tidaknya nanti kan dari dokternya sendiri dilakukan pemeriksaan. Kalau Kakak masuk kriteria gawat daruratnya berarti bisa dilayani di IGD-nya, tapi jika tidak akan dikembalikan ke Vaskes tingkat 1 tempat Kak Firse-nya terdaftar. Ayo Kak Firse. Kak, BPJS pemerintah punya nenek saya nonaktif. Untuk mengaktifkannya kembali gimana ya? Nah, punya neneknya ya? Iya. Nonaktif untuk oh ya itu tadi lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan.
Dari Kak Nila, Kak, gimana cara dapat BPJS yang gratis? Tadi sudah dijelaskan ya Kak, bisa dilaporkan ke dinas sosial atau kalau yang Pemdanya ke dinas kesehatan. Tadi pertanyaannya cuma yang gratis ya Kak? Iya, yang gratis. Lanjut Kak Fitri, Assalamualaikum Bu, mau nanya, sudah bayar bulan kedua, kenapa masih masuk email ada tunggakan? Nah, untuk itu coba Kakak pastikan lagi di aplikasi mobile JKN-nya di info riwayat pembayaran. Nah, apakah pembayarannya itu diterima atau belum? Gitu. Kalau misalnya udah masuk, nanti Kakak boleh klik aja pengaduan ya Kak ya? Iya, di pengaduan pengaduan mobile JKN-nya. Nanti bisa dibalas sama petugas BPJS di sana ya Kak ya. Yang penting pastikan dulu ya Kak kalau pembayarannya sudah berhasil. Gitu. Lanjut Kak Dehas, Kak, mana besaran gaji nakes atau petugas BPJS? Mana kita tahu Kak. Kak Aries girl, ya. Kakak punya saya non aktif karena ada tunggakan. Kalau saya bayar apa bisa langsung digunakan? Non aktif karena ada tunggakan. Kalau misalnya kakak langsung bayar ya pasti langsung aktif. Karena kan kakak sudah membayarkan kewajibannya. Bisa digunakan langsung ya Kak ya. Cuma nanti ada denda pelayanan gitu ya Kak. Kalau nggak kuat bayar mandiri, nunggak terus dong Kak. Nah, kalau misalkan tidak sanggup melakukan pembayaran mandiri lagi, silakan dilaporkan ke dinas sosial atau dinas kesehatannya, ya Kak ya. Nanti kalau disetujui oleh dinas terkait, maka statusnya bisa dialihkan ke PBI. Tapi untuk tunggakannya tetap wajib dibayarkan ya Kak. Gimana nih Kak? Kayaknya udah jam 3. Iya, ini gimana ini? Kita ada gift nggak Kak? Mau kasih satu pertanyaan? Enggak. Ya boleh lah ya. Iya. Apa nih kita kasih giftnya Kak? Baik, di penghujung on air kita sore hari ini kita mau beri satu pertanyaan bagi sobat JKN. Sementara kita tutup dulu ya untuk pertanyaan dari sobatnya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan kembali bisa juga di chat di WA Pandawa di 0811 8165 165. Klik informasi, semuanya ada di sana. Nah, sebagai penutupan kita akan giveaway ya Kak ya. Iya, ada giveaway. Untuk satu peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Boleh pertanyaannya Kak Alfa? Ya, pertanyaannya Kak, cara mengaktifkan itu aja ya. Ya, kita pilih nanti jawaban yang paling lengkap ya Kak ya. Iya. Untuk pemenangnya nanti akan mendapatkan hadiah menarik. Nah, apa pertanyaannya Kak? Pertanyaannya gimana cara mengaktifkan kembali PBI? Ya, jadi kan ada 3 tadi ya? Ya, ada 3 alur pengaktifan kembali peserta PBI tadi. Ya, ada 3 nih, apa aja itu? Nih? Ayo. Kalau nggak ada buat kita aja giftnya ya Kak ya. Gak ada nih kayaknya nih Kak. Aduh, kakaknya udah itu wartakjil kayaknya nih. Ini dari Kakak Iwanosa, lapor ke dinas sosial setempat dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan. Nah, dia tadi ada 3 ya Kak Iwanosa ya. Ada 3 cara apa? nih. 1. Cek status, 2 lapor ke Dinsos, 3 meminta surat. Kurang tepat ya Kak. Ayo. Itu nanti kita pilih yang paling tepat ya Kak Alfa ya. Ayo Kak, kita kasih waktu 1 menit nih. Gak ada nih ya Kak. Kalau gak ada, kita kasih yang ini. Gak ada nih Kak. Ini ada dari Adeva, Kakak Adeva ke desa lalu ke dinas sosial setempat dengan membawa surat. Nah, selain yang PBI itu apa lagi? Bisa kemana lagi nih kita Kak? aktifasi? Tadi kan ada 3 alur pengaktifan kembali. Nah, mana yang kalau ini sih belum lengkap ya Kak ya? Iya. Pendek-pendek aja nih Kak. Kalau karakternya nggak cukup bisa itu Kak. 3 cuman 1, 2, 3. Lalu ke kantor BPJS. Merupakan peserta, ini Kak Firsa ini merupakan peserta PBIJK yang dinonaktifkan pada mulai SK 80 dan seterusnya. Wah, lengkap sekali Kakak. Sepertinya kakaknya
termasuk penonaktifan PBIJK ya? Ya sampai tahu ini. Lewat Pandawa juga bisa Kak. Ya, lewat Pandawa juga bisa. Maksudnya untuk pengaktifannya itu Caranya kita bisa gimana kemana nih? aja. Bisa Ini daftar kan mandiri dinonaktif. nggak? Gitu. Iya, udah dikasih dinonaktifkan. spill nih. Iya, udah di spill sama Kak Ulfa. Kita kan udah nonaktif nih. Nah, apa aja yang bisa kita kejar untuk didaftarkan kembali? Segmen apa aja? Segmen apa aja nih? Dari PNS daerah emangnya bisa Kak? Atau dari Kalau PNS daerah, perusahaan? kalau kakaknya PNS daerah, harusnya bisa dong. Kalau nggak ada berarti gift-nya buat besok ya Kak ya. Itu apa itu? Cek status kepesertaan, lapor ke Dinsos, minta surat rekomendasi. Nah, kalau Ini yang boleh ini sih ya. satu jenis Poin pertama Iya, aja. poin pertama itu Kak. Daftar BPJS Mandiri. Nah, itu ada dari Bukan, daftar ini BPJS bertanya Mandiri. kakaknya itu. Ini Kakak Firsa maksudnya itu 3 alur pendaftaran kembali itu segmen apa aja Kakak? Kalau yang Dinsos itu kan dari PBIJK ya. Ya, Nah, aktifnya selain gimana? itu Kedua, selain itu apa lagi? karena nggak ada yang, aduh gimana? Mohon baik. Oh. Jadi karena nggak ada yang Ya. tepat ini. Baik Sobat JKN, karena besok kita Besok kita akan live lagi lagi. ya. Nah, karena Kita di doublein sini kita giveaway-nya belum di sana ya? mendapatkan iya, karena di sini kita belum mendapatkan jawaban yang sempurna dari apa yang sudah kita jelaskan. Maka giveaway-nya kita keep dulu ya Kak ya. Iya. Karena Jadi belum jawabannya ada apa nih jawaban. Kak? Kalau untuk jawabannya, satu alurnya adalah alur reaktivasi kembali segmen PBIJK. Nah, itu yang ke Dinas Sosial. Yang kedua, reaktivasi menjadi peserta PBPU Pemda. Itu yang ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga, terakhir itu adalah didaftarkan sebagai peserta mandiri atau kakaknya yang bayar. Gitu ya Kak ya. Baik. Demikian live kita hari ini ya Kak. Sampai jumpa di live berikutnya. Dadah. Dadah Kakak, terima kasih. Terima kasih. Mana live? Mana ininya sayangku? Mati. Mana sih? Gimana sih? Ini ha. Ini bukan ini. Nggak nampak dulu. Ya mati tadi itu dong. Enak di atasnya.